saya kira 7,6 triliun bukan indikasi untuk mensubsidi mereka pemilik perusahaan minyak goreng besar dan pemilik perusahaan kelapa sawit. Dana itu bukan, sekali lagi, bukan, mohon dibaca peruntukannya, apakah betul untuk mensubsidi minyak goreng 14.000 per liter. Dan kemudian tidak lagi hanya untuk minyak curah. Dikembangkan di pemberitaan terakhir ini bukan hanya kemasan sederhana, namun untuk semua minyak goreng dalam kemasan, baik premium, sederhana, maupun curah rumah tangga. Dalam hal ini kami mendukung pernyataan Ibu Megawati yang semata-mata sebetulnya bukan hanya untuk menyuruh rakyat tidak menggoreng dengan minyak goreng. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan pertama kali saya ingin menyampaikan, kita sharing bahwa segala peraturan perundang-undangan itu ada undang-undangnya khusus yang mengatur, yaitu undang-undang tentang penyusunan peraturan perundang-undangan. Mari kita sama-sama refresh lagi di pasal 7-nya. Di sana terdapat hierarki peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, lalu kemudian ketetapan MPR, yang kedua, yang ketiga adalah undang-undang, yang keempat peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan terus ke bawah. Hierarki di pasal 7 ini juga memperlihatkan bahwa satu produk peraturan perundang-undangan tidak bisa melampaui hierarki di atasnya. Saya kira itu menjadi catatan penting untuk kita semua. Berkaitan dengan hal itu, dalam kesempatan ini saya izin untuk sharing juga bahwa kita memiliki TAP MPR nomor 16 tahun 1998 tentang demokrasi ekonomi. Pelaksanaan amanat demokrasi ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal undang-undang pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, dan kemudian ini menimbangnya sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan tantangan pembangunan nasional diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi, usaha kecil dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Lalu Bapak Ibu mohon nanti kita bisa pelajari bersama di pasal 1, kemudian ini menyangkut politik ekonomi Indonesia, karena ini ketetapan MPR Bapak Ibu, di atas undang-undang artinya, dan harus tetap kita patuhi. Ini dalam rangka mencakup kebijakan, strategi, dan pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional sebagai perwujudan dari prinsip-prinsip dasar demokrasi ekonomi yang mengutamakan kepentingan rakyat banyak untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 2, politik ekonomi nasional diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi nasional agar terwujud pengusaha menengah yang kuat dan besar jumlahnya, serta terbentuknya keterkaitan dan kemitraan ekonomi yang saling menguntungkan antar pelaku ekonomi yang meliputi usaha kecil, menengah, koperasi, usaha besar, swasta, BUMN, yang saling memperkuat untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi. Pasal 3, dalam pelaksanaan demokrasi ekonomi tidak boleh, ini menjadi saya highlight sengaja, dalam pelaksanaan demokrasi ekonomi tidak boleh dan harus ditiadakan terjadinya penumpukan aset dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seorang, sekelompok orang, atau perusahaan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan. Bapak Ibu dari KPPU dan juga Ketua BPKN beserta jajarannya, mohon nanti kita sama-sama mempelajari lagi, karena ketetapan MPR tentang demokrasi ekonomi, sekali lagi nomor 16 tahun 98, masih berlaku. Oleh karena itu, sambil menunggu adanya revisi terkait entah itu undang-undang yang mengatur KPPU atau BPKN, kiranya kita sama-sama memiliki pegangan. Selain Undang-Undang Dasar khususnya pasal 33, sekali lagi mohon izin kami mengingatkan adalah TAP MPR nomor 16 tahun 98. Dan apa yang ingin saya sampaikan tidak lepas dari amanat konstitusi maupun amanat TAP MPR dan undang-undang terkait.
Bapak Ibu, kalau boleh saya tanya terutama dari KPPU, tadi Bung Andre sempat menanyakan, artinya KPPU bisa merekomendasikan kepada siapa saja, betul Pak? Nah, saya ingin bertanya, Bapak Ibu, sebetulnya ini saya sampaikan, jadi ada dua hal, pertama ke KPPU, saya kira nanti ke PKN, perlindungan konsumen, saya akan bertanya isu lain, menanyakan sama dengan Bu Neti tadi, saya mengeluarkan rilis secara resmi meminta Kementerian Perdagangan untuk menyampaikan daftar perusahaan yang memiliki perusahaan minyak goreng sekaligus perusahaan kelapa sawit. Mengapa demikian? Karena ini menjadi penting. Bapak Ibu, saya tidak tahu data dari KPPU sama atau tidak, tapi paling tidak mungkin saya mengambil dari Bisteka CCI, Pak, 2020, ada kelompok perusahaan, lalu pangsa pasar di 2019, data saja kita tidak bisa update, lalu pengusaha lahan perkebunan sawit di tahun 2017. Kalau Bapak menyampaikan tadi ada sekitar 8 perusahaan, maka menurut saya terindikasi adanya monopoli di 6 perusahaan besar. Mohon koreksi kalau data saya salah, Pak. Ini mungkin indikasi saja. Saya tidak menyampaikan menuduh ya, tapi ini indikasi, silahkan pembuktian terbalik. Kelompok perusahaannya pertama adalah Royal Golden International Group. Mungkin kalau Pak Mufti ingin mengetahui, mungkin data saya salah, tapi silahkan dicek. Sekali lagi, Royal Golden International Group dengan pangsa pasar di 2019 saja mencapai 19,33%, dengan penguasaan lahan 161.890 hektar di 2017, dua Wilmar Group 15,03% dengan luasan lahan 502,847.000 hektar, hampir 1 juta hektar, banyak banget lahannya. Sinarmas Group 14,33% pangsa pasar minyak gorengnya di 2019 dengan penguasaan lahan sawit 163.153,155 hektar. Kemudian yang keempat, Salim Group 10,12% pangsa pasar minyak gorengnya dengan luas lahan 330,630 hektar. Kemudian Musim Mas Group 8,45% pangsa pasar minyak gorengnya di tahun 2019 dan penguasaan lahannya 148.970. Kemudian Sungai Budi Group 6,47% dengan luasan lahan 54.500. Itu yang swasta. 6 dan satu lagi dimiliki oleh Perkebunan Nusantara 3 dan 4. Tapi pangsa pasar minyak gorengnya hanya 2,40% dengan luasan lahan 57.6.734 pada tahun 2017. Nah, kenapa saya menyampaikan ini, Bapak Ibu yang kami hormati, ini terkait, jadi kalau sebetulnya, maaf tadi karena ada yang menyinggung soal teknik merebus, tidak menggoreng, itu hanya sebetulnya bahasa simbolik saja kalau menurut kami ya Mas Bimo ya. Bukan berarti Ibu Mega lalu menginginkan tidak semua, sebaiknya memang dari sisi kesehatan tentu tidak menggoreng. Tetapi jangan sampai isu minyak goreng ini melahirkan panic attack yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mengambil apa yang punya jatahnya. Dalam hal ini saya kaitkan dengan pemberitaan di kompas.com saja. Nanti silahkan dilihat juga. Tanggal 19 Maret ini tentang dana sebesar 7,6 triliun. Kita sibuk nyari minyak goreng, kemudian ada kucuran subsidi untuk industri minyak goreng 7,6 triliun dari untuk minyak goreng curah dengan harga 14.000 dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit BPD PKS. Bapak Ibu terutama dari KPPU mohon bantu kami, peruntukan dana BPD PKS ini apakah untuk mensubsidi industri minyak goreng yang khususnya juga memiliki perusahaan kelapa sawit. Kalau data saya tadi salah mohon dikoreksi ya Pak ya.
Nah, kemudian Bapak Ibu 7,6 triliun. Artinya total tadi perusahaan data di 2019 saja pangsa pasarnya mencapai 73,73% menguasai pangsa pasar minyak goreng. Pertanyaan kami adalah, apakah 76, triliun dari BPDPKS tersebut disalurkan kepada 73,73% penguasa pasar minyak goreng yang juga notabene adalah perusahaan besar kelapa sawit, atau kepada perusahaan-perusahaan yang tadi menjadi amanat Demokrasi Ekonomi TAP MPRS nomor 6 tahun 98, terutama perusahaan menengah, perusahaan kecil, dan perusahaan rumah tangga dalam hal ini. Kita ribut soal minyak goreng, Mas Bimo. Di sisi lain ada yang menggoreng supaya kita tidak aware, kita tidak memberikan perhatian terhadap dana 7,6 triliun. Oleh karena itu saya kira 7,6 triliun bukan dana untuk mensubsidi, indikasi untuk mensubsidi mereka pemilik perusahaan minyak goreng besar dan pemilik perusahaan kelapa sawit. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Dana itu bukan, sekali lagi, bukan, mohon dibaca peruntukannya, apakah betul untuk mensubsidi minyak goreng 14.000 per liter. Dan kemudian tidak lagi hanya untuk minyak curah. Dikembangkan di pemberitaan terakhir ini, bukan hanya kemasan sederhana, namun untuk semua minyak goreng dalam kemasan, baik premium, sederhana, maupun curah rumah tangga. Dalam hal ini kami mendukung pernyataan Ibu Megawati yang semata-mata sebetulnya bukan hanya untuk menyuruh rakyat menggoreng, tidak menggoreng dengan minyak goreng, tapi ada bahasa simbolik yang saya yakin ingin disampaikan. Jangan sampai kita panik lalu 7,6 triliun itu siapa yang dapat, kita tidak tahu, dan peruntukannya untuk apa. Oleh karena itu kalau kemudian KPPU memang bisa merekomendasikan, paling tidak dalam rapat ini, paling tidak saya secara pribadi Mas Bimo, saya mengusulkan audit investigatif terhadap Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, audit investigatif oleh BPK Republik Indonesia, sekali lagi terhadap Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara dan juga Kementerian Perdagangan untuk mengungkap 7,6 triliun dana dari BPDPKS ini disalurkan kemana, terutama untuk itu. Dan kalau memang KPPU, ini bukan soal anggaran juga sih pada akhirnya, rekomendasi toh Pak, saya kira rekomendasi tidak perlu pakai duit. Rekomendasi saya sepakat dengan Pak Mufti tadi, kita bisa sama-sama meminta adanya audit investigatif karena ini penting. Dana yang seharusnya untuk perkebunan sawit rakyat kemudian bukan dari APBN, bukan dari APBN kan, dari pengusaha, itu uang yang disisihkan dari pengusaha balik lagi ke pengusaha, lalu pengusaha dapat duit lagi dari minyak goreng yang dijual 14.000, udah disubsidi 7,6 triliun, masih juga harganya 14.000 aja nggak nyampe Pak. Kalau ketemu di lapangan bisa aman semua kalau menterinya datang. Ini menjadi hal penting saya kira, karena sekali minyak goreng kita bisa dipermainkan, maka komoditas pangan lainnya akan memiliki pola dan strategi yang sama untuk dipermainkan, yang akhirnya ujung-ujungnya keluar lagi subsidi dari negara. Padahal bukan itu kuncinya. Tadi dari BPKN mengatakan hulu kita punya, betul Pak? Pasar hulu bahan bakunya punya, pasar kita punya, kenapa jadi keteteran seperti ini? Anehnya setelah disubsidi harganya malah juga tambah naik gitu. Jadi subsidi itu untuk siapa? Nah, Bapak Ibu, saya meminta bantuan dari KPPU memberikan dukungan kepada kami untuk meminta secara resmi rekomendasi untuk audit terhadap dana 7,6 triliun tersebut, terutama dirjen terkait di Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Perdagangan yang meminta dikeluarkannya
anggaran tersebut. Nah, kemudian yang untuk BPKN, tapi saya kira nanti ada kaitannya dengan KPPU. Saya ingin menyampaikan, Bapak Ibu, bukan hanya hajat hidup orang banyak yang harus kita perjuangkan, tetapi keselamatan rakyat secara keseluruhan harus kita selamatkan. Dalam kaitannya hal ini dengan isu yang minggu-minggu lalu menyeruak ke permukaan, vaksin 18 juta vaksin yang terindikasi kadaluarsa. BPKN tolong, KPPU tolong, anggarannya juga besar untuk pengadaan vaksin, dan kemudian solusinya bukan kadaluarsanya diperpanjang. Sampaikan hasil penelitiannya secara lengkap, bantulah nih, bersuaralah ini Badan Perlindungan Konsumen. Bisa Anda bayangkan kalau 18 juta vaksin kadaluarsa itu, dan memang sebenarnya sudah kadaluarsa di bulan Februari 2022, lalu disuntikan, ya kalau nggak mau mikirin rakyat secara utuh, pikirkan keluarga kita. Bagaimana kalau 18 juta vaksin itu tiba-tiba ada keluarga kita, anak kita, saudara kita yang disuntik dengan vaksin yang terindikasi sudah kadaluarsa. Tidak untuk dibahas dan tidak untuk dijawab. Saya membutuhkan langkah konkret. 18 juta vaksin artinya kurang lebih kalau memang benar kadaluarsa dan berbahaya, ada 18 juta nyawa yang dipertaruhkan. Dan kita yakin kita bisa bersama untuk memperjuangkan dibukanya kasus ini secara terang benderang, karena triliunan uang dari APBN juga sudah dikucurkan untuk pengadaan vaksin. Betul ya Pak ya? Oleh karena itu Bapak Ibu mohon maaf kalau saya terlalu panjang, karena dua hal itu penting kiranya untuk menjadi perhatian kita semua. Terima kasih untuk kesempatannya pimpinan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.